Kematian sejatinya adalah rahasia Tuhan dan merupakan proses alami yang harus dilalui setiap makhluk hidup termasuk manusia, baik itu karena penyakit, kecelakaan, ataupun sebab lainnya. Bila makhluk hidup mati, maka otomatis tubuh atau jasadnya akan mengalami pembusukan. Namun, ternyata ada beberapa ilmuwan yang dikenal dengan berbagai eksperimennya untuk menghidupkan orang mati. Ilmuwan-ilmuwan ini terobsesi dengan berbagai cara untuk melawan takdir Tuhan. Kisah ilmuwan-ilmuwan dengan sederet eksperimen anehnya ini bahkan telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Berikut ini adalah 5 ilmuwan dengan eksperimen-eksperimen gila yang ingin menghidupkan orang yang telah mati versi merinding. Di urutan yang pertama, ada seorang ilmuwan dan ahli kimia asal Jerman yang lahir tahun 1673. Ia bernama Johann Conrad Dippel. Ia juga adalah tokoh nyata yang menginspirasi Mary Shelley dalam membuat cerita Frankenstein. It's moving. It's alive. It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Ilmuwan sekaligus dokter ini tinggal di sebuah puri dekat Darmstadt, Jerman. Kehidupannya diselimuti misteri dan legenda yang terus hidup hingga sekarang. Dippel, atau yang akrab disapa Conrad Frankenstein ini, mendirikan sebuah laboratorium di purinya. Di sana, ia bersama dengan asistennya yang bernama Igor menghabiskan waktu mencoba eksperimen-eksperimen aneh. Eksperimen yang dilakukannya mulai dari percobaan mengubah timah menjadi emas, hingga mencoba menghidupkan orang mati. Dippel adalah salah satu ilmuwan eksentrik yang tergila-gila pada konsep keabadian dan memikirkan kemungkinan agar memiliki kehidupan abadi. Ia melakukan eksperimennya itu dengan memakai hewan-hewan atau bagian-bagian tubuh manusia yang telah mati, kemudian disatukan kembali dan dihidupkan dengan cara dialiri listrik. Dippel juga terkenal dengan minyak ajaibnya yang disebut Dippel's Oil. Minyak ini terbuat dari tulang dan darah hewan. Giovanni Aldini adalah ilmuwan selanjutnya yang terobsesi menghidupkan orang mati. Aldini adalah seorang dokter dan fisikawan Italia yang lahir di Bologna. Dia menjadi profesor fisika di Bologna pada tahun 1798, menggantikan pamannya yang bernama Luigi Galvini. Aldini terinspirasi pada pamannya akan percobaan dan eksperimen untuk menghidupkan orang mati. Namun parahnya, Aldini menggunakan tubuh para tahanan yang dieksekusi di George Foster, Newgate, dan London. Dalam percobaannya ini, Aldini menggunakan teknik stimulasi elektro. Ia menggunakannya pada wajah mayat, di mana pada saat dialiri elektro, rahang mayat tersebut akan bergetar. Kemudian, mata mayat juga akan membuka. Pada beberapa kasus, bahkan didapati tangan pada mayat-mayat itu mengepal. Namun, eksperimen-eksperimen Aldini tidak pernah membuktikan dapat menghidupkan orang yang telah mati. Dan sepertinya, hal ini juga berlaku pada seluruh eksperimen ilmuwan lainnya. Andrew Ure adalah seorang dokter asal Skotlandia yang terkenal dengan galvanik eksperimennya. Pada tanggal 4 November 1818, Andrew bersama dengan profesor anatomi lainnya
melakukan percobaan pada tubuh seorang tahanan yang terdakwa atas kasus pembunuhan bernama Matthew Clydesdale. Setelah dilakukan eksekusi dengan cara digantung, mayat Clydesdale kemudian dijadikan bahan percobaan. Andrew menyatakan bahwa dengan hasil percobaannya ini, ia telah mengaktifkan saraf difragma dan menstimulasi saraf phrenikus. Menurutnya, atas eksperimen yang telah ia lakukan ini, kehidupan dapat dipulihkan dalam kasus mati lemas, mati tenggelam, dan mati tergantung. Robert Ettinger terkenal akan cryonics atau teknik pembekuan mayat agar selnya tidak mengalami kerusakan dan dapat dihidupkan suatu saat nanti. Ettinger juga sosok yang kontroversial sejak menerbitkan buku yang berjudul The Prospect of Immortality pada tahun 1962. Ettinger mengklaim telah berhasil menyempurnakan penemuannya tersebut di tahun 1976. Ia telah menguji cobakannya sendiri pada salah satu anggota keluarganya, yaitu ibu kandungnya, yang bernama Ria Ettinger. Ria Ettinger sendiri meninggal pada tahun 1977. Ia mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, sel-sel ibunya tersebut masih sempurna. Namun, Ettinger harus meninggal dunia pada saat usianya 92 tahun sebelum ia menyelesaikan eksperimennya tersebut. Ia lalu berpesan pada anak-anaknya agar pada mayatnya nanti juga dilakukan proses cryonics. Ia berharap jika nantinya teknologi sudah maju, ia dapat dihidupkan kembali. From some points of view, very simple. You have yourself frozen, interrupt the dying process before it's gone too far, and when technology advances sufficiently, you restore the patient. Nothing is for sure, but you have a chance. I think it's a good chance. Josh Bocanegra adalah seorang founder Humai, yaitu sebuah perusahaan teknologi asal Australia. Menurut Bocanegra, dirinya telah menemukan sebuah teknologi yang memungkinkan orang yang telah meninggal bisa hidup kembali. Teknik yang ia gunakan adalah dengan menggunakan nanoteknologi dan kecerdasan manusia, di mana nantinya pola perilaku, cara berbicara, proses berpikir, dan sebagainya akan disimpan di sana dan nantinya akan diubah menjadi semacam sensor. Nah, dengan sensor inilah yang akan dimasukkan ke dalam tubuh buatan. Sementara itu, bagian otak juga akan diambil dari otak manusia yang telah meninggal dan yang telah mengalami proses pembekuan. Otak ini juga nantinya akan dimasukkan ke dalam tubuh buatan bersama dengan sensor tadi. Ini bisa dikatakan ide yang gila. Bahkan, dalam situsnya dikatakan, Humai adalah perusahaan dengan misi untuk membawa kembali Anda dari akhirat. Kami ingin membawa Anda kembali ke kehidupan setelah mati. Perusahaan yang berbasis di Los Angeles ini memang terdengar cukup gila, karena hal semacam ini biasanya hanya sebatas ada di film fiksi. Apakah kalian percaya, Marior, kalau suatu saat nanti akan ada teknologi yang bisa menghidupkan seseorang yang telah meninggal dunia?